Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang Quran hadis ya. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sebelum kita belajar Quran hadis, minggu kemarin kita kan sudah belajar surat An-Nasr. Tetapi mohon maaf sekalian, untuk kelas 4 ini kita akan diganti kurikulumnya. Yang pertama, bab pertama, kalau tahun kemarin itu surat Al-Asr, surat An-Nasr. Tapi sekarang untuk kurikulum sekarang, bab pertama itu dari surat Al-Asr ya. Al-Asr, sebelumnya perkenalkan dulu, ini nama Bapak ya, kalau foto Bapak yang belum tahu lihat saja. Ini adalah namanya Bapak Iskandar Hermansyah, atau anak-anak suka panggil Bapak, panggil saja Bapak Jais ya, biar tidak lebih kenal lagi Bapak Jais. Baik anak-anak sekalian, kita akan berbicara surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini adalah surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Coba siapa yang tahu surat, nama-nama surat di dalam Quran, Al-Quran ada berapa? Ada 114. Ingat. Jadi surat Al-Asr ini ada yang urutan surat yang ke-103. Terus surat Al-Asr tergolong kepada surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena kan Allah menurunkan Al-Quran itu ada di dua kota. Yang pertama di kota Makkah, yang kedua di kota Madinah. Makanya disebut surat Makkiyah karena turunnya di Makkah. Kan ada surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah turunnya di Makkah sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah diturunnya di Madinah atau setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya ada arti dari Al-Asr. Apa arti dari Al-Asr itu? Arti dari Al-Asr adalah waktu atau masa. Ya, waktu atau masa. Baik, marilah kita dengarkan surat Al-Asr dulu. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Tafsir surat Al-Asr. Pada ayat pertama terdapat kata Al-Asr yang artinya masa atau waktu asar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa mencakup waktu pagi sampai malam. Waktu antara pagi dan malam manusia banyak melakukan perbuatan. Artinya banyak menggunakan waktunya. Tafsir yang kedua, pada ayat kedua Allah menyatakan
bahwa manusia banyak yang merugi. Hal itu disebabkan manusia tidak dapat memanfaatkan waktu di dunia dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Islam. Pada ayat yang ketiga tafsirannya dijelaskan bahwa ada 3 syarat agar manusia tidak termasuk yang merugi. 3 syarat itu adalah beriman, beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, itu adalah tafsirnya. Sekarang isi kandungan surat Al-Asr. Apa isinya atau kandungan surat Al-Asr itu? Menerangkan tentang apa surat Al-Asr itu? Nah, marilah kita simak dulu. Mohon anak-anak dengarkan ya. Yang pertama, Islam menganjurkan manusia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak termasuk yang merugi. Artinya, agama Islam menganjurkan, mendidik kepada manusia agar manusia tidak supaya menggunakan waktu-waktu itu dengan sebaik mungkin. Nah, kalau manusia tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, pasti akan merugi. Kalau kita tanya semuanya, kalau anak-anak sama bapak ditanya, Cung siapa yang mau untung, Cung siapa yang mau rugi, pasti semuanya akan menjawab, semuanya akan ingin beruntung atau mau beruntung. Kalau ditanya siapa yang mau rugi, tidak ada kan? Tidak ada yang mau rugi, pasti semuanya akan mau beruntung. Tapi di sini Islam menganjurkan bagaimana yang merugi itu, karena manusia yang merugi itu tidak bisa memanfaatkan waktu yang sebenar-benarnya. Ingat, waktu itu ada 24 jam. Menurut para ulama, yang 24 jam itu harus dibagi 3. Yang satu dibagi untuk beribadah, yang kedua dibagi untuk mencari nafkah, yang ketiga dibagi untuk istirahat. 24 dibagi 3 berarti 8 jam. 8 jam lagi untuk beribadah, 8 jam lagi untuk beristirahat, 8 jam lagi untuk mencari nafkah. Tapi kalau anak-anak mah bukan untuk mencari nafkah. Yang 8 jam itu bagaimana? Untuk apa? Untuk belajar. Coba kebanyakan di rumahnya nih banyak belajar atau banyak main? Kalau banyak main di rumahnya berarti itu adalah sudah merugi. Sudah rugi. Kenapa? Karena waktu itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau waktu itu dipergunakan sebaik-baiknya, dipakai dengan belajar, maka anak itu akan beruntung. Nah, bagaimana supaya kita tidak merugi? Nah, supaya kita tidak merugi memanfaatkan waktu itu ada 3 hal. Yang pertama harus beriman. Yang kedua harus beramal soleh. Yang ketiga harus menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita bahas pertama dulu, harus beriman. Beriman kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Jangan kepada siapa-siapa lagi. Ya, beriman kepada Allah dengan bagaimana? Dengan cara beribadah kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Bapak mau tanya, coba di sini, Cung siapa yang sholatnya suka bolong-bolong sholatnya? Tuh, karena banyak yang bolong-bolong sholatnya, berarti itu tidak beriman ya. Maksudnya bukan tidak beriman, jadi beriman kekurangan imannya masih kene belum sempurna kalau sholatnya masih bolong-bolong. Beriman kepada Allah, mempercayai Allah itu ada beriman. Arti iman itu adalah ada. Yang kedua beramal soleh. Apa beramal soleh itu? Beramal soleh itu kepada manusia, baik kepada orang tua, melaksanakan hormat kepada orang tua, terus ayeuna hormat kepada teman, kepada orang tua terutama di rumah. Coba di sini ada gak yang suka marah-marah ke orang tuanya? Banyak. Wah, mamahnya dimarahin, ayahnya dimarahin. Dah, mama aku tuh marah-marah wae.
Ingat, orang tua marah itu bukan karena kesal. Tapi marah itu karena apa? Karena sayang kepada kita. Ya, mama aku teh marah tiap hari marah, bukan marah kehel, tapi marah naon? Marah karena sayang kepada kita. Supaya kita apa? Supaya kita menjadi anak yang soleh, supaya kita menjadi anak yang pintar. Itu orang tua mah. Awas. Sekali lagi Bapak pesan kepada kalian, kepada anak-anak ya. Sekali lagi, kepada orang tua tidak boleh ada yang marah-marah. Pak, aku mah suka marah-marah kepada orang tua. Gak apa-apa, sekarang masuk minta maaf kepada orang tua. Silahkan, minta maaf kepada orang tua. Selanjutnya, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita harus saling menasehati. Baik sesama teman atau kepada orang yang lain. Kata teman, kamu gak boleh gitu. Misalkan kalau sedang belajar ada teman yang suka ngejek, ada teman yang suka kita misalkan ganggu waktu belajar, kita kasih tahu gak boleh gitu. Itu tidak boleh jelek. Nah, itu kita harus saling menasihati. Tapi Pak, gimana orang yang dinasihati sama akunya kalah marah-marah, biarin. Yang penting kita sudah menasihati kepada temannya. Lanjutnya, beriman berarti berhubungan dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah. Sementara adapun beramal soleh serta menasihati dalam kebenaran dan kesabaran berarti berhubungan dengan manusia disebut hablum minanas. Jadi intinya kalau kita beriman kepada Allah itu hablum minallah, dan kita beramal soleh kepada manusia itu adalah disebut hablum minanas. Artinya antara hablum minallah dengan hablum minanas itu harus seimbang. Jadi seorang yang beriman mengerjakan sholat, zikir, dan beribadah kepada Allah tanpa beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, itu juga akan merugi. Harus seimbang. Kita terus beribadah sholat tiap hari, tapi sama teman masih kayak saling ejek, sama teman masih kepada orang tua masih marah-marah, itu berarti belum seimbang. Harus seimbang. Atau begini, wah kepada orang tua hormat, tapi sholat jarang, itu tidak seimbang tetap. Artinya harus seimbang. Bagaimana? Sholatnya tiap hari dikerjakan, kepada orang tua hormat, kepada teman saling menasihati. Itulah adalah orang yang seimbang, dan orang seimbang itu akan beruntung. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Semoga apa yang disampaikan Bapak bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.